kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari industri pengolahan dodol. Baik, terima kasih saya ucapkan karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Saya, Martin Simarmata, akan menyampaikan sedikit pendahuluan tentang mesin pengaduk dodol. Di era perkembangan zaman ini, semua harus dituntut lebih cepat, terutama dalam bidang industri. Oleh karena itu, dunia industri dituntut memiliki sumber daya manusia yang tinggi untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi. Semakin maju teknologi yang digunakan, maka semakin cepat juga laju produksi yang dihasilkan oleh industri itu sendiri. Di samping semakin cepat dan banyaknya hasil produksi yang dihasilkan oleh industri tersebut, maka produk yang dihasilkan jauh lebih baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Dalam dunia industri, seseorang dituntut untuk lebih aktif dan kreatif. Seseorang dituntut mampu memiliki inovasi sebuah alat untuk merancang alat desain industri. Contohnya, mesin pengaduk dodol yang praktis. Perancangan alat mesin pengaduk dodol dikhususkan untuk mengaduk dodol dengan muatan maksimalnya sebanyak 10 kg dengan waktu pengadukan hanya membutuhkan waktu sekitar 6 jam setiap kali pemasakannya. Di skala rumah maupun pasaran, biasanya masih menggunakan sistem manual dengan menggunakan tenaga manusia untuk mengaduknya yang membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu membutuhkan waktu sekitar 8 jam setiap kali pemasakannya. Dan tergantung banyaknya campuran bahan tersebut. Karena waktu pengerjaan dan pengadukannya yang lama akan membutuhkan tenaga kerja manusia yang maksimal, sehingga akan menghambat produksi. Yang semakin banyak target yang dibutuhkan akan menghambatnya. Alat mesin ini direncanakan untuk dirancang dan menginovasi dari alat atau mesin pengaduk dodol yang sudah ada. Tujuannya yaitu untuk mengetahui rancangan dari komponen alat mesin pengaduk dodol dan jenang serta mengetahui cara kerja mesin pengaduk dodol. Berikutnya, teman saya akan menyampaikan dari sumber tenaga pengaduk dodol, yaitu Jupiter Siombing. Halo guys, perkenalkan nama saya Jupiter Siombing. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber tenaga pada mesin pengaduk dodol. Sumber tenaga yaitu kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan atau usaha. Pada alat ini kami menggunakan sumber tenaga dari motor listrik. Alasannya karena perawatannya cukup efisien atau lebih mudah. Prosesnya juga bisa otomatis atau tidak selalu dipantau dan biayanya juga relatif murah. Jika diperhitungkan kapasitas motor listrik ini sekitar 220 volt dan 0,48 horsepower. Dan harga per kWh-nya sekitar Rp1.000 dalam waktu pengadukan tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Jadi jika dijumlahkan maka biaya yang dikeluarkan oleh motor listrik ini sekitar Rp27.500 dalam satu kali pekerjaan. Dan alasan kami tidak memilih motor bensin karena motor ini mengeluarkan suara dan getaran, dan juga motor ini lumayan rumit dibanding dengan motor listrik. Terlebih lagi dengan harga bensin saat ini yang cukup mahal. Jika biaya yang diperhitungkan dalam memakai alat ini sebesar Rp94.500. Dan alasan kami tidak memilih motor diesel karena perawatannya lebih rumit dari motor lainnya. Dan motor ini juga menghasilkan suara yang cukup kasar dan getaran yang cukup besar, serta polusi pada lingkungan sekitar. Dan biayanya hampir beda tipis dengan biaya motor bensin. Dan biaya yang diperkirakan dalam memakai motor ini akan mengeluarkan biaya sekitar Rp56.700. Dan alasan kami tidak memilih menggunakan tenaga manual atau tenaga manusia karena waktu prosesnya akan bertambah 2 jam. Dan ketika menggunakan tenaga manual ini, si pengadu akan cenderung mudah kelelahan dan merasa pegal-pegal. Itu sebabnya kami lebih memilih menggunakan sumber tenaga listrik pada alat ini. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua, dan selamat malam juga kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Alexander Sebayang, yang dimana selaku dosen pengampu mata kuliah Jig and Feature. Perkenalkan, nama saya Tulus RM Situmorang, kelas ME5A, NIM 2005 011020.
Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rangka utama dalam pembuatan mesin pengaduk dodol, yang dimana ada 4 opsi bahan besi dalam pembuatan alat mesin pengaduk dodol. Yang pertama yaitu besi WNP, besi beton, besi holo, dan besi siku. Nah, dalam pembuatan mesin alat pengaduk dodol ini kami lebih memilih besi WNP dengan alasan yaitu mempunyai kelebihan: 1. Mudah dipasang, 2. Daktilitas tinggi, 3. Lebih ramah lingkungan, 4. Alternatif yang lebih hemat. Nah, dikatakan mudah dipasang ialah karena lebih sering digunakan sebagai sambungan, karena termasuk dalam golongan besi yang mudah dibentuk. Dan dikatakan daktilitas tinggi adalah kemampuan besi WNP dalam menghadapi simpangan pasca elastik dalam daya yang besar secara berkali-kali, atau kemampuan besi WNP untuk menahan tegangan tarik yang terjadi. Besi WNP memiliki daktilitas yang tinggi karena tidak mudah memuai ketika harus menopang beban berat. Selain itu, kekuatan besi WNP tidak perlu diragukan lagi karena kualitasnya yang anti rayap dan anti karat. Yang ketiga, dikatakan lebih ramah lingkungan adalah karena kualitas besi WNP tidak mudah rusak maupun berkarat. Yang keempat, alternatif yang lebih hemat. Nah, dikatakan alternatif yang lebih hemat itulah besi WNP tahan panas dan korosi, sehingga pemakaiannya lebih awet dibanding jenis baja ringan lainnya. Dibandingkan ketiga besi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu besi beton, besi holo, dan besi siku. Nah, mari kita lihat kekurangan besi beton, yang antara lain: 1. Lamanya waktu pengerjaan besi beton. Yang kedua, rendahnya daya kuat tarik. Yang ketiga, membutuhkan biaya yang sangat mahal. Untuk biaya backcasting, yaitu antara 1/3 atau 2/3 dari total biaya struktur beton. Dan kekurangan besi holo antara lain yaitu: 1. Struktur material yang tidak solid. 2. Perlu pengaplikasian cat berulang kali. Nah, yang pertama tadi dikatakan struktur material tidak solid, yaitu kelemahan besi holo adalah memiliki struktur bahan yang tidak solid, sehingga membuatnya sulit menahan beban. Yang kedua, dikatakan perlu pengaplikasian cat berulang kali, maksudnya yaitu besi holo cenderung mudah mengalami korosi atau berkarat, sehingga butuh penambahan aplikasi cat anti karat dan pengecatan akhir. Dan kekurangan besi siku adalah: 1. Biaya yang sangat tinggi. Yang kedua, waktu pembangunan yang lama. Nah, 1. Biaya yang sangat tinggi. Bisa dikatakan harga jual besi siku memang relatif mahal, namun sebenarnya hal ini sebanding dengan manfaat yang akan didapat. Selain itu, harga yang mahal ini salah satunya disebabkan karena biaya produksi yang tinggi, karena memerlukan mesin-mesin canggih yang memiliki biaya operasional tinggi pula. Nah, dikatakan waktu pembangunan yang lama, yaitu selain harga material yang mahal, waktu yang digunakan untuk membangun rumah dengan menggunakan besi siku ini membutuhkan waktu yang cukup lebih lama. Hal ini disebabkan karena bentuk besi siku ini perlu disesuaikan dengan tempat pemasangannya. Sama halnya terjadi dengan pembuatan mesin alat pembuat dodol. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Betnya Gupangestu, NIM 200501044 dari kelas ME 5A.
Di sini saya akan membahas salah satu fitur yang terdapat pada mesin pengaduk dodol yang kami rancang, yaitu pada fitur transmisi daya. Yang pertama pada kolom A, yaitu rantai. Rantai adalah salah satu komponen yang bisa dijadikan sebagai pentransfer daya atau tenaga. Rantai memiliki beberapa keuntungan, antara lain memiliki harga yang cukup terjangkau dan mudah didapat, memungkinkan mentransfer putaran satu rantai ke beberapa poros lainnya, memungkinkan transmisi untuk jarak yang panjang atau jauh. Rantai juga memiliki beberapa kelemahan, di antara lain rantai dapat mengeluarkan suara yang cukup keras bila digunakan, dan juga rantai memerlukan perawatan yang rutin untuk mencegah kehausannya. Kemudian pada kolom B, yaitu roda gigi. Pada transmisi roda gigi, gerak diteruskan melalui gigi-gigi pada pasangan roda gigi atau gear. Roda gigi yang kecil disebut pinion dan roda gigi yang besar disebut roda. Roda gigi memiliki kelebihan, antara lain dimensi roda gigi yang relatif kecil, mampu meneruskan beban dengan kapasitas besar, cocok untuk berbagai aplikasi, mulai dari instrumen kecil hingga peralatan besar. Roda gigi juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain perlu akurasi yang tinggi dalam pembuatan dan pemasangan roda gigi, suara bising jika putaran roda gigi cepat. Kemudian pada kolom C, yaitu belt dan puli. Belt dan puli adalah pasangan elemen mesin yang digunakan untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros lain. Perbandingan kecepatan antara poros penggerak dan poros yang digerakkan tergantung pada perbandingan diameter puli yang digunakan. Agar dapat mentransmisikan daya, puli dihubungkan dengan belt dan memanfaatkan kontak gesek antara puli dengan sabuk. Belt dan puli memiliki kelebihan, antara lain instalasi yang cukup mudah, perawatan sedikit, keandalan tinggi, dapat diterapkan pada dua poros yang tidak paralel, kecepatan transmisi tinggi. Belt dan puli juga memiliki kelemahan, antara lain kapasitas daya dapat ditransmisikan terbatas, rasio kecepatan terbatas, rentan perubahan kondisi lingkungan seperti kontaminasi dengan pelumas. Selain itu, getaran dan beban kejut dapat merusak sabuk. Dari ketiga pilihan ini, kami memilih belt dan puli sebagai transmisi daya. Dikarenakan dari segi spesifikasi, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ketiga pilihan tersebut, belt dan puli layak untuk digunakan sesuai dengan mesin yang kami rancang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hasbi, saya dari MB5A. Di sini saya akan menjelaskan bagian poros. Nah, kenapa kami menggunakan stainless steel? Karena merupakan salah satu logam memiliki ketahanan cukup tinggi terhadap serangan korosi, sehingga tak heran bila material ini digunakan untuk pengolahan makanan. Di dunia konstruksi saat ini ada beberapa tipe pipa stainless. Yang pertama yaitu 304, 316, 302 dan lainnya. Dari berbagai tipe pipa stainless yang ada di pasaran, pipa stainless yang 304 menjadi primadona di konstruksi pipa lain karena memiliki beragam keunggulan dan karakteristik yang bagus, mulai dari anti korosi sehingga mudah dilas. Nah, karakteristik pipa stainless 304 ini mempunyai komposisi kromium dengan minimum sebesar 18% dan nikel yang minimum sebesar 8%. Umumnya, senyawa lain juga ditambahkan ke dalam material tipe ini, namun dengan jumlah yang lebih sedikit, contohnya karbon sebesar 2%. Pipa stainless 304 aman digunakan untuk berbagai jenis industri. Nah, namun tetap memiliki batasan khusus yang bisa ditahannya. Tipe pipa ini tidak cocok untuk lingkungan kerja dengan suhu antara 800 hingga 1640 derajat Fahrenheit. Nah, ada beberapa keunggulan pipa stainless. Yang pertama yaitu anti korosi, serbaguna, dan mudah dilas. Selanjutnya ada pipa galvanis. Nah, kenapa kami tidak memilih pipa galvanis? Karena pipa besi ini dibuat dari lapisan pelindung terbuat dari bahan seng. Lapisan tersebut ditujukan untuk melindungi baja dari korosi. Dalam pembuatan pipa galvanis dibutuhkan baja karbon rendah dengan lapisan galvanis yang mengandung berbagai jenis unsur di dalamnya. Unsur karbon yang terdapat pada pipa ini sebesar 0,091%.
cukup rendah jika dibandingkan dengan unsur seng yang sebesar 99,7%. Nah, jadi di sini kami tidak menggunakan pipa galvanis sebagai bahan pengaduk dodol, dirasa kurang tepat. Nah, adapun kegunaannya, yang pertama itu sebagai sistem saluran, pemasangan listrik, konstruksi pada perumahan, dan pembuatan knalpot. Selanjutnya aluminium. Kenapa kami tidak menggunakan? Karena paduan aluminium yang jamak ditemukan di pasaran adalah paduan aluminium dengan silikon, aluminium dengan magnesium, dengan tembaga, dengan mangan, paduan dengan seng, paduan dengan litium, paduan dengan skandium, serta paduan dengan besi. Sehingga aluminium tidak cocok diaplikasikan ke mesin pembuatan makanan seperti dodol. Selanjutnya yaitu pipa baja. Pipa besi ini cukup berat untuk diangkut sehingga memerlukan beberapa orang untuk selama proses pengantaran dan pemasangan. Jika terjadi kebocoran, maka proses penambalannya akan sulit dilakukan. Harus menyesuaikan dengan spesifikasi pipa. Jika proses penambalan tidak benar, maka bisa berakibat bocor terus pada titik tersebut. Hal ini mengharuskan pipa untuk diganti secara permanen sehingga biayanya mahal semakin besar. Tidak ramah lingkungan karena adanya kandungan kimia yang mengakibatkan penyakit berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andreas Rizky. Saya menjelaskan tentang mata pisau pengaduk dan wadah memasak pada mesin pembuat dodol. Ada 3 jenis benda logam yang cocok digunakan untuk mata pisau pengaduk dan wadah memasak pada mesin pembuat dodol, yaitu stainless steel, aluminium, dan besi cor. Yang pertama, stainless steel. Stainless steel memiliki ketahanan yang baik untuk berbagai proses pembuatan makanan, dari pencemaran elemen material terhadap makanan. Permukaannya yang halus dan materi yang dimilikinya memberikan dampak positif, yaitu mudah dibersihkan dari berbagai kotoran dan kontaminasi luar. Stainless steel juga tahan terhadap korosi dan karat. Yang kedua, aluminium. Aluminium digunakan karena tidak mudah berkarat, dapat mengantarkan panas dengan baik, dan mudah dibersihkan. Yang ketiga, besi cor atau cast iron. Besi cor digunakan karena mempunyai keunggulan yang tahan lama. Selain itu, besi cor juga merupakan konduktor panas yang sangat baik, serta bisa mempertahankan suhu. Ketiga benda logam tersebut sangat cocok digunakan untuk mata pisau pengaduk dan wadah memasak pada mesin pembuat dodol. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Sekian dari hasil kelompok presentasi kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.